Halo kawan WH, balik lagi nih di konten Refit. Hari ini kawan WH bakal ditemenin sama aku Firzin dan aku Yunik. Dan teman-teman, sekarang kita akan bahas film yang pastinya relate banget nih dengan kita-kita generasi muda, bener nggak ya? Yes, hari ini kita bakal bahas film Dua Garis Biru. Nah, sebelumnya nih, aku udah channeling 2 garis biru banget gak nih? Kayak garis-garis biru lagi ya. Kacau, kau prepare banget, Iya, tapi aku nggak gimana. Iya, gak apa-apa. Nah teman-teman, hari ini kita bakal bahas film Dua Garis Biru yang sempat rame jadi topik pembahasan di tahun 2019. Dan aku yakin sampai sekarang masih rame sih, Nik. Bener banget sih, pasti masih rame karena alurnya tuh kompleks banget dan relate banget. Iya. Mulai dari seks bebas sampai hamil. Aduh. Terus cinta beda kelas. Apa aja, Fer? Konflik orang tua dengan anaknya. Dan juga sampai gimana sih kita itu bisa nemuin jati diri kita. Nah, buat teman-teman yang relate bisa banget nonton video ini dari awal sampai akhir karena aku dan Yunike bakal ngupas secara lebih dalam mengenai film Dua Garis Biru. Gak cuma tentang hamilnya doang, tapi masalah yang timbul dari hamilnya. Bener banget, karena aku udah yakin nih, pasti teman-teman semua di sini udah pada tahu gimana tips untuk nggak hamil ya. Iya. Tapi ini yang paling penting, apa tuh Fir? Tips buat Move on. Ya, benar banget. Jadi, Dua Garis Biru itu merupakan film yang menceritakan tentang dua sejoli bernama Dara yang diperankan oleh Zara JKT48 atau sekarang dikenal sebagai Adisti Zara, dan juga Bima yang diperankan oleh Angga Yunanda. Nah, ceritanya ini mereka itu pacaran nih, Yun. Nah, mereka itu duduk di bangku kelas 12 SMA dan suatu hari Dara dan Bima itu main di kamarnya Dara, dan alhasil terjadilah sesuatu hal yang aku yakin semua anak SMA itu nggak mau terjadi sih. Aduh, bener banget lagi. Hamil ya guys ya, aduh. Takut banget. Dan tapi dari situ adalah awal dari segala konflik yang diangkat oleh film ini. Dari mulai Dara yang harus mikirin lagi nih, aduh gimana ya caranya untuk dia bisa ke Korea. Aduh, bener gak sih? Iya bener. Terus Bima yang akhirnya dia harus berakhir merawat anaknya nih. Aduh, walaupun ceritanya tuh terdengarnya kompleks banget, tapi film yang ditulis dan juga disutradarai oleh Gina Esnur itu bisa menjadi film yang kompak banget nih, karena jadi kayak gampang gitu loh dimengertinya, walaupun kayak banyak banget konfliknya. Nah, gak nyangka sih kalau misalkan film ini tuh bisa mencapai 1.085.000 penonton dalam 6 hari dan mencapai 16 juta penonton dalam 15 hari penayangan sih, Nik. Gak itu doang, tapi film ini tuh menerima banyak sekali penghargaan sampai masuk film festival internasional. Jadi film Dua Garis Biru itu masuk ke Golden Gate International Film Festival tahun 2020. Keren banget sih, karena konfliknya juga bagus banget ya menurut aku ya. Bagus banget. Dan tapi ya ternyata di balik keberhasilan itu semua, ternyata ada juga loh pihak-pihak yang nggak setuju kalau film ini itu untuk ditayangkan gitu loh. Contohnya itu dari gerakan profesionalisme mahasiswa keguruan Indonesia atau Gara-Gara Guru. Karena tuh katanya film ini bisa menjerumuskan generasi muda. Waduh. Padahal kamu tahu nggak sih, menurut aku ya, ini tuh merepresentasikan kayak konflik atau masalah yang sering banget terjadi di generasi muda, benar nggak? Benar banget. Nah, ini menjadi fakta menarik teman-teman. Walaupun di tengah kalangan yang gak setuju kalau film Dua Garis Biru ini ditayangkan, tapi juga ada yang setuju banget dan menjadi kalangan pro kalau film Dua Garis Biru tuh harus ada di Indonesia sebagai bahan edukasi terhadap remaja dan juga sebagai refleksi terhadap orang tua mengenai pola asuh anaknya, terutama dalam mengedukasi mengenai pergaulan bebas. Nah, kalau aku secara pribadi setuju banget sih kalau film ini harus ada di Indonesia karena sex education itu masih menjadi hal yang tabu ya untuk dibahas. Nah, ini menjadi film yang untuk nge-break the barrier-nya, teman-teman. Bener banget sih, menurut aku juga sex education di Indonesia tuh masih sangat dangkal ya. Dan hal ini juga yang ingin ingin disampaikan oleh film ini, Fir. Bisa terlihat banget dari salah satu scene, kamu inget nggak? Scene yang Bima sama Dara itu lagi check up ke dokter. Oh iya, tahu. Ya. Terus dokternya itu nanya kayak, kalian udah belajar sex education di sekolah atau belum? Terus mereka jawab udah. Tapi pas ditanya lebih lanjut mengenai resiko kehamilan, mereka itu menggeleng. Yang berarti tuh dibahasnya tuh nggak sedalam itu loh. Iya, berarti benar banget ya kalau edukasi mengenai pergaulan bebas ini tuh nggak cuman hanya datang dari sekolah ataupun pihak lainnya, tapi justru yang paling penting adalah dari orang tua kita sendiri. Menurut aku sih nih, kalau membangun hubungan yang intim antara orang tua dan anak itu penting banget, terutama keterbukaan antara orang tua dan anak mengenai hal-hal yang tabu gini sih gitu.
Bener banget, penting banget peran dari para orang tua untuk bisa menerima dan mendengarkan anak-anaknya kali ya. Iya, benar. Dan apalagi para remaja ini kan sekarang udah zaman globalisasi, banyak banget kita bisa cari apapun di internet kan ya. Cuman kayaknya akan lebih safe dan aman kalau misalnya kita nanya langsung ke orang yang kita percaya, misalnya kayak orang tua, bener kan? Benar banget. Nah ini juga yang mau disampaikan oleh atau dari film ini nih, tentang peran orang tua. Gak cuman kehadiran mereka yang ngasih secara finansial aja, tapi juga afeksinya. Bener, setuju banget. Nah, speaking of orang tua, kamu tahu gak sih Yun, kalau misalkan yang memerankan ibunya Dara, si Lulu Tobing ini merupakan film perdananya dia setelah vakum dari dunia perfilman selama 7 tahun. Jadi ini menjadi film comebacknya dia, dan aku personally suka banget, ini great comeback banget bagi Lulu Tobing, karena cara dia mendalami perannya ibunya Dara itu keren banget. Apalagi pas scene yang di UKS, kamu inget gak sih yang ketahuan abis itu sama semua orang tuanya, dan nah itu keren banget sih menurut aku. Nah, gak cuman itu doang fakta menariknya. Kalau ada lagi sih fakta menarik ini. Jadi skenario ini tuh ditulis dari tahun 2009. Jadi pas kita masih 5 tahun. Bahkan kita belum kenal cinta-cintaan kali ya. Belum kenal cinta-cintaan, masih balita ya. Iya, masih unyu kecil gitu. Oke, terus ada lagi nggak fakta menarik lainnya atau apa gitu? Ada dong, ada. Jadi aku punya satu fakta menarik lagi, kalau ini tuh sempat menjadi dilema bagi si Zara, Adisti Zara untuk menerima peran ini. Jadi tuh dia sempat skeptis untuk menerima perannya atau enggak, karena dia merasa badannya itu terlalu kecil untuk memainkan seorang karakter yang nanti akan hamil besar gitu. Dan dia menyatakan kalau dia itu lebih nyaman akan memainkan perannya si adiknya Dara, itu Puput gitu. Berarti dia mengalami dilema ya? Dilema. Berarti sama juga nih sama yang dia peranin, yaitu Dara. Karena Dara di film ini juga mengalami beberapa dilema, dan salah satunya adalah apakah dia harus memilih nih, apakah dia harus aborsi atau enggak. Tapi ujungnya untungnya Dara dan Bima bertanggung jawab. Dan mereka memilih untuk tidak mengaborsi. Bagus ya, mereka tanggung jawab sih ya. Bagus banget. Nah, yang aku suka dari film ini, mereka tuh punya sinematografi yang bagus banget, dan mereka itu bisa menganalogikan sesuatu hal di film ini untuk bisa diinterpretasikan. Apa sih arti dari analogi ini? Jadi, kamu ingat gak sih, nih kalau ada buah stroberi yang sering dimunculin itu di beberapa scene. Nah, jadi ada dua scene. Jadi scene pertama itu ketika si Dara itu googling tentang perkembangan janinnya dia, dan pada saat itu usia kehamilannya itu janinnya masih sebesar stroberi, buah stroberi, terus ditaruhkan di perutnya. Betul. Nah, terus yang kedua ada scene yang pas dia mau aborsi. Jadi pas di tempat aborsi, si Bima tuh nawarin mau beli jus gak, terus akhirnya beli jus stroberi. Nah, di scene itu specifically ditunjukin kalau buah stroberi itu di blender, dihancurkan, dan itu tuh kayak apa ya, aku tuh pas nonton itu kayak ngebayangin ini kayak darah gitu, karena merahnya tuh pekat banget tuh. Nah, itu tuh menganalogikan bahwa bayinya itu akan diterminasi. Nah, aku suka banget personally bahwa sutradaranya itu memberikan ruang kepada penonton untuk menginterpretasikan apa sih dibalik dari buah stroberi ini. Bener banget. Tapi meskipun kayak gitu ya, pas aku pertama kali nonton scene itu, aku langsung bisa kayak ngeliat, oh itu tuh dia mau menggambarkan bahwa janin yang ingin dia luluhkan. Iya. Merinding banget sih. Merinding banget. Yes, selain itu aku suka juga kalau adegan yang di tempat aborsi itu tuh menunjukkan bahwa Bima dan Dara itu tuh mau menerima konsekuensi dari kesalahan mereka. Jadi mereka gak mau kayak asal keluar dari masalah aja, mereka ingin bertanggung jawab gitu. Betul. Jadi mereka nggak cuman asal-asal melakukan kesalahan, tapi juga dia bertanggung jawab ya mereka ya. Oke, tapi meskipun dia udah bertanggung jawab, tapi dia juga berhasil untuk move on. Benar. Mereka udah bisa menerima masa lalu mereka, benar nggak sih? Iya, benar. Dan kembali kayak menjalani kehidupan mereka yang baru. Karena mereka udah damai sama diri mereka sendiri. Nah, benar banget. Nah, berarti kita harus bisa move on dari masa lalu ya, Nik. Benar. Tapi aku yakin kalau move on itu tuh pasti nggak gampang. Kamu pernah move on nggak, Nik? Masih kalau belum gimana? Bercanda ya, nggak apa-apa. Okay. Nah, pasti move on tuh nggak segampang itu ya, seperti di film ini. Pasti kita harus berdamai dulu dengan diri kita, juga dengan orang lain, agar kita bisa mengambil langkah yang baru. Nah, ini juga menjadi refleksi bagi diri Dara dan Bima, dan juga kita semua, kalau kita itu harus belajar dari kesalahan yang pernah kita buat.
Benar, tapi nggak cukup untuk kita bisa berdamai, tapi kita harus bisa menerima diri kita sendiri, benar nggak? Dan nggak cuma diri kita sendiri, tapi kita harus bisa menerima orang lain, seperti yang dilakukan orang tua Dara dan juga Bima. Benar. Karena mereka akhirnya menerima anak-anak mereka lagi kan. Oke. Biar nggak serius-serius banget nih, akhirannya tuh gimana ya? Akhir dari cerita film ini? Iya, gimana jadi tuh akhirannya tuh biar nggak serius amat, aku pakai istilah brojol. Nah akhirnya Dara itu of course dia melahirkan bayinya, seorang bayi kecil imut yang bernama Adam. Laki-laki bayinya, lucu banget, aku lihat bayinya tuh kayak imut banget gitu tuh. Nah tapi sayangnya setelah dia melahirkan, dia tuh langsung ke bandara nih. Dia langsung memutuskan untuk pergi ke Korea untuk kuliah. Aku tuh sedih banget karena walaupun kayak udah melahirkan, tapi Bimanya malah menetap di Jakarta dan untuk membesarkan si Adam. Tapi nggak apa-apa, justru ini menjadi keputusan yang bijak juga bagi Dara untuk tetap mengejar cita-citanya. Iya. Selain mereka emang kena konsekuensi moral juga ya, Fir ya. Karena kayak pas di sekolah misalnya mereka dikeluarin dari sekolah dan gitu ya Fir. Kalau misalnya kita lakuin kesalahan, meskipun kita ada tanggung jawab, pasti tetap ada konsekuensi yang datang ke kita gitu ya Fir ya. Bener banget. Nah oke nih, dari tadi kita udah bahas tentang move on, tentang mencari jati diri, ya kayak gitu-gitu lah ya Fir. Tapi dari kamu sendiri nih, ada nggak sih tips mungkin bagi teman-teman di sini? Gimana sih cara biar move on atau biar kita nggak terjerumus di kesalahan yang Bima dan Dara lakukan? Waduh berat banget ya, jujur aku masih belajar juga bagaimana untuk move on ya teman-teman. Oh belum? Belum, tapi nggak apa-apa. Nah aku punya tips yang singkat dan padat jelas, yaitu adalah kita tuh harus tahu value kita dan self worth kita agar kita tuh bisa menyayangi, menghargai dan juga menerima diri kita sendiri. Kalau tips dari kamu apa nih? Kalau dari aku, ini mungkin khususnya buat kita generasi muda kali ya. Karena di umur-umur kita sekarang pasti kita mulai mengenal lawan jenis nih, mulai deket, mulai membangun relationship. Tapi jangan lupa untuk bangun relationship yang sehat. Gimana tuh Fir? Yang tahu gak? Membangun ya nggak sih? Betul. Membangun, tidak merusak. Kita harus saling membangun, yaitu gimana Fir caranya kita harus saling mendukung cita-cita satu sama yang lain. Karena cinta itu bukan merusak tapi membangun ya teman-teman. Benar banget, setuju banget Nick. Nah berarti kita sudah mengulas semuanya dari awal sampai akhir, nggak cuma tentang hamilnya doang, tapi tadi tentang perbedaan kelas, hubungan dengan orang tua, mencari jati diri. Nah, aku dan Yunike di sini mau kasih pesan kepada kawan WH dan teman-teman semuanya untuk ambil yang baik-baiknya aja dari film ini dan yang buruknya jangan ditiru ya. Nah, sebelum kita end review hari ini, boleh banget nih teman-teman untuk ceritain pengalaman move on-nya dari masa lalu. Aku sih tadi udah spill dikit ya, kalau aku masih belajar bagaimana move on. Siapa tahu kita bisa belajar dari teman-teman semua ya. Bisa belajar. Boleh banget di-share cerita pengalamannya di kolom komentar ya. Iya, betul banget. Jadi kalian tim yang udah move on atau gagal move on? Gagal? Udah? Gak tahu. Cerita ya, share di kolom komentar teman-teman. Oke teman-teman, sekian dari kami dan sampai jumpa di review selanjutnya. Bye-bye.